Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang soleh dan soleha, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat. Seharusnya hari keempat itu kemarin, karena kemarin itu tanggal merah, tanggal 7 Mei. Maka kita lanjutkan di hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Seperti biasa, setelah kalian mengerjakan tadarus Al-Quran dan sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan sesi yang pertama. Nah, mungkin hari ini agak berbeda dengan hari-hari yang lain. Sesi yang pertama ini materinya adalah fikih sholat. Bapak akan jelaskan secara singkat. Kalian dengarkan baik-baik. Fikih sholat. Fikih sholat itu meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dan sholat sunnah. Perhatikan. Di dalam mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah ini, tentunya pasti ada yang namanya syarat sholat. Kemudian rukun sholat. Nah, ini materi pada hari ini. Kemudian yang di terakhir nanti akan ada praktek, ya, cara melaksanakan sholatnya itu. Sebelum memasuki ke syarat dan rukun, Bapak jelaskan dulu yang namanya sholat fardu dan sholat sunnah. Perhatikan, dengarkan, lihat baik-baik. Sholat fardu ini terdiri dari 5 sholat, ya, 5 sholat wajib atau sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, ya, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan maghrib. Bapak hanya menjelaskan sekilas saja. Kemudian yang disebut sholat sunnah itu, ya, sholat di luar dari sholat wajib, ya. Sholat sunnah itu dibagi atau dikerjakan di dalam 2 cara mengerjakannya. Ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara sendiri-sendiri atau disebut juga dengan sholat munfarid. Kemudian sholat sunnah yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Nanti akan Bapak jelaskan. Sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara munfarid diantaranya adalah sholat sunnah rawatib. Lihat, perhatikan, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul wudu, ya, setelah melaksanakan wudu kemudian melaksanakan sholat sunnah. Kemudian sholat istikharah, kemudian sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Ya, masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain yang harus dikerjakan dengan cara munfarid, ya, atau sendiri. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah diantaranya adalah sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha,
sholat gerhana, dan sholat istisqa. Ini sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian apa sih syaratnya? Syarat untuk melaksanakan sholat. Syarat untuk melaksanakan sholat adalah yang pertama, harus beragama Islam. Kemudian harus sudah baligh, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan mengerti syarat, rukun, dan sunnahnya di dalam mengerjakan sholat. Ya. Karena dalam mengerjakan sholat itu ada yang namanya rukun sholat dan ada yang namanya sunnah dalam melaksanakan sholat. Nah, Bapak jelaskan sekilas ya, tentang rukun sholat. Rukun sholat ini wajib ya kita kerjakan. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, kemudian niat di dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah, kalau surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah itu namanya sunnah ya. Itu namanya sunnah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah ruku. Perhatikan, setelah melakukan ruku ini harus ada tumakninah. Jadi harus bersabar, tenang ya. Berhenti sejenak ya. Kemudian iktidal. Ya. Iktidal setelah ruku dan tumakninah. Jangan buru-buru, harus sabar. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Nah, perhatikan, jangan terlalu buru-buru. Kemudian duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang berikutnya duduk tasahud akhir. Perhatikan, duduk tasahud akhir. Di dalam duduk tasahud akhir ini harus membaca juga tasahud akhir, harus membaca bacaannya tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasahud akhir. Nah, itu ya. Ini termasuk dalam rukun sholat ya. Kemudian membaca salam pertama. Ini rukun sholat, salam pertama. Selesai sholat ya, mengucapkan salam pertama itu yang rukun ya. Salam yang kedua itu termasuk sunnah ya. Yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu melakukan rukun sholat secara berurutan ya. Jadi tertib secara berurutan. Nah itu rukun di dalam melaksanakan sholat. Nah, yang terakhir di sesi yang pertama ini adalah kalian harus mempraktekkan ya. Mempraktekkan sholat. Pilih salah satu sholat ya. Pilih salah satu sholat, kamu praktekkan
Kemudian kamu foto ketika kamu sedang melaksanakan praktek sholat, ya. Kalian foto, kemudian fotonya itu dikirim ke wali kelas masing-masing. Ini boleh kalian praktek sholat subuh, boleh praktek sholat yang lain, ya. Ini saja materi di sesi yang pertama ini. Insya Allah nanti akan Bapak lanjutkan di sesi yang kedua, ya. Sesi yang kedua nanti kalian akan mendengarkan ceramah. Nah, jadi sesi yang pertama ini tugasnya hanya memfoto ketika kalian sedang melaksanakan praktek sholat, ya. Jelas ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.